Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayfira Nur Fatimah dari kelas A120 dengan NPM 101200173. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama akan dijelaskan tentang sejarah singkat Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Dari aspek historisnya, yang pertama adalah kontribusi intelektual era 1980-an. Yang pertama, menurut Profesor Notonegoro, menjelaskan bahwa Pancasila sebagai pedoman dalam ilmu pengetahuan dan tindakan ilmiah menjadi asas dan pedoman dalam hidup, serta rambu normatif dalam pengambilan keputusan ilmiah. Yang kedua, dalam artikel ilmiah Pancasila Kebudayaan dalam Ilmu Pengetahuan, karya Daud Yusuf, menyatakan bahwa Pancasila berasal dari kebudayaan Indonesia dan memiliki metode dan kriteria khusus dalam menilai serta membuat pertimbangan. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. T. Jacob, menekankan bahwa Pancasila bisa menjadi dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dengan 5 prinsip besar, termasuk moneteisme, humanisme, solidaritas, karya negara, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, menurut Profesor M. Sastra Prateja, dalam artikelnya menyatakan bahwa Pancasila memiliki 2 peran utama dalam pengembangan IPTEK, yakni sebagai dasar kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 5 aspek utama, termasuk penghormatan terhadap keyakinan religius masyarakat, fokus pada pengembangan kemanusiaan, peran sebagai penghubung budaya, pemerataan penguasaan IPTEK, dan prinsip keadilan sosial. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Yang pertama adalah landasan nilai untuk IPTEK. Yang kedua adalah internalisasi nilai Pancasila dalam IPTEK. Yang ketiga adalah pedoman normatif. Yang keempat adalah indigenisasi ilmu dengan akar budaya dan ideologi Indonesia. Namun, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu tersebut mempunyai beberapa konsekuensi. Dari poin yang pertama adalah landasan nilai untuk IPTEK. Konsekuensinya adalah IPTEK tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang mengandaikan adaptasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan IPTEK. Yang kedua adalah internalisasi nilai Pancasila dalam IPTEK mempunyai konsekuensi, yaitu setiap IPTEK di Indonesia harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila meskipun ada fleksibilitas dalam sejauh mana nilai-nilai itu terlibat. Yang ketiga adalah pedoman normatif mempunyai konsekuensi Pancasila sebagai rambu normatif dalam pengembangan IPTEK dengan asumsi bahwa aturan harus disepakati sebelumnya meskipun tidak ada jaminan bahwa aturan tersebut akan harus ditaati seiring perkembangan IPTEK. Yang keempat adalah indigenisasi ilmu dengan akar budaya dan ideologi Indonesia. Konsekuensinya adalah menekankan pengembangan IPTEK harus tumbuh dari budaya dan ideologi Indonesia melalui indigenisasi ilmu. Ini berarti Pancasila bukan hanya dasar nilai, tetapi paradigma ilmu di Indonesia yang memerlukan diskusi lebih mendalam di kalangan intelektual Indonesia. Selanjutnya akan dibahas adalah alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai perkembangan IPTEK. Yang pertama adalah perlu mengatasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi canggih dalam aktivitas seperti penggalian tambang. Alasan yang selanjutnya adalah menggunakan sila-sila Pancasila sebagai kontrol untuk mengendalikan kemajuan IPTEK yang dapat memengaruhi nilai-nilai dan cara berpikir masyarakat yang sering cenderung menjadi pragmatis dan sekuler. Alasan yang ketiga adalah nilai-nilai lokal yang digantikan oleh gaya hidup global perlu dijaga, termasuk sifat bersahaja, solidaritas sosial, dan musyawarah untuk mufakat. Yang selanjutnya adalah tentang peranan nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Sila ini melengkapi ilmu pengetahuan dengan menyeimbangkan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal, juga menempatkan manusia sebagai bagian dari dalam alam semesta. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan sesuai fungsinya, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ini mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan 3 keadilan yang disebut oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Selanjutnya adalah bentuk tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pengaruh kapitalisme global yang membatasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek dan sistem ekonomi. Yang kedua, dampak globalisasi membuat Indonesia kurang kompetitif dalam pengembangan iptek, menjadikannya lebih sebagai konsumen ketimbang produsen. Yang ketiga, konsumerisme mengubah Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain, dan konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu masih berada dalam tahap wacana daripada aplikasi kebijakan negara.